Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NDA Project, masih dalam segmen Beranda Cerita Misteri. Pada malam ini, saya kedatangan kembali seorang narasumber. Kebetulan narasumber ini masih teman saya juga. Menurut informasi, narasumber kali ini akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya pada kegiatan pendakian, tepatnya di Gunung Merbabu. Nah, untuk itu kita kenalan dulu dengan narasumbernya. Selamat malam, Kang Selamat Maul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk gak ngapa-ngapain sih. Oh iya, lagi menikmati masa-masa mudanya Iya, mungkin. Dan seperti itu. masih mencari pekerjaan mungkin. Ya masih mencari-cari loker lah. Oh iya, mudah-mudahan cepat dapat kerjaan kembali. Amin, amin. Nah, menurut informasi, Kang Maul ini sempat mengalami hal-hal gaib ketika Kang Maul mendaki ya? Ya, Mendaki tepatnya di Gunung Merbabu ya? Babu. Nah, Piaselo. di Piaselo ya? Piaselo. Oke. Tidak lama-lama lagi, kita awali ceritanya. Dan pendakian itu tepatnya awal tahun lalu bulan Januari. Masih awal-awal banget, itu tanggal 6 Januari, 6-7 Januari. Kami berangkat berempat dengan termasuk saya, jadi saya dengan 3 rekan saya dari Ciamis, karena memang sudah planning jauh-jauh hari. Memang Merbabu itu salah satu gunung favorit di Jawa Tengah ya, juga di Pulau Jawa. Kami berencana berempat untuk ke Gunung Merbabu. Kami sudah daftar online karena memang Piaselo itu harus daftar online terlebih dahulu, booking lah istilahnya. Kami daftar berempat, sudah registrasi, alhamdulillah sudah lolos persyaratan. Kami berangkat dari kota Ciamis memakai kereta pukul setengah 4 dari Ciamis. Terus saya nyampe Klaten itu pukul setengah 8. Setelah sampai di stasiun Klaten, kami mencari sarapan dulu karena memang belum sarapan ya di kereta juga, karena memang males lah sarapan di kereta ya Kang. Kami mencari makan sekitaran stasiun sambil ngopi-ngopi dulu, ngerokok. Saya pesan Grab lah untuk akomodasi ke base camp, karena memang agak jauh dari stasiun Klaten ke base camp Selo. Kami pesan Grab. Awalnya kami ditolak karena memang kami bawa carrier yang gede, oversize lah. Kalau istilahnya itu nggak cukup di mobil tersebut. Kami pesan lagi yang kapasitas 6 orang. Singkat cerita, Grab tersebut datang, kami berempat bergegas ke mobil untuk menuju base camp Selo. Dan kebetulan memang ada rekan saya yang memang baru pertama kali mendaki. Saya juga sedikit khawatir lah, karena memang Merbabu ini cukup tinggi, 3000 lebih mdpl. Saya lupa tepatnya berapa. Dan juga memang jalurnya agak lumayan lah untuk pendaki yang memang sangat pemula, apalagi pertama mendaki. Saya sedikit khawatir, tapi saya percayalah dia bisa melewati itu. Saya percaya aja lah. Singkat cerita, saya nyampe di base camp. Kalau nggak salah saya tinggal di base camp Kang Senan. Karena memang jalur pendakian Merbabu Piaselo itu nggak kayak gunung-gunung yang lain, nggak tahu ya, jalur pendakian yang lain saya kurang tahu. Jadi base campnya itu di rumah-rumah warga. Iya. Ya, di rumah-rumah warga ada beberapa
rumah warga yang dijadikan base camp untuk para pendaki yang ingin menitipkan barang, istirahat, dan segala macam. Singkat cerita, kami sampai di base camp Kang Senan pukul setengah 12 kalau nggak salah. Siang, betul. Siang ya. Itu hari Jumat. Kami berempat langsung bergegas beres-beres barang lah yang mau dibawa naik ke atas, dan juga barang-barang yang disimpan di base camp. Kebetulan kami berempat nggak sholat Jumat karena memang tidak ada masjid besar di sana. Iya. Jadi kami hanya sholat zuhur aja berempat di base camp. Sudah packing, sudah kemas-kemas barang yang akan dibawa. Kami makan dulu karena memang pendakian sangat panjang. Kalau nggak salah itu, kalau normal ya, jalur selo itu sampai atas kisaran 8,5 jam. Kalau normal itu ya. Sampai ke puncak itu? Sampai ke puncak. Itu dengan cuaca yang normal juga. Kebetulan saya itu ketua rombongan lah. Ketua rombongannya itu saya. Jadi posisi Kamal tuh di sana, di pencatatan di sana sebagai ketua rombongan. Ketua rombongannya. Iya, ketua rombongan. Saya masuk ke sana, ditanya berapa orang yang naik, tanggal berapa turun, dan sekaligus diberi tanda gelang, kayak gelang lumayan besar warna oranye. Itu sebagai tanda ketua rombongan, dan juga saya diberi pinjam kayak semacam buat alat pengeruk tanah. Setelah selesai, nah pas keluar dari ruangan tersebut, hati saya tuh merasa ada yang mengganjal lah, kurang enak. Entah apa itu, saya coba menghiraukan itu. Sebelum memulai perjalanan, kami berempat berdoa, dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa, setelah berdoa kami mulai perjalanan. Dari awal itu nggak ada perasaan atau mungkin hal-hal yang mengganggu, itu nggak ada. Mungkin yang tadi doang itu saya perasaan dari diri saya sendiri, perasaan gak enak. Tapi diambilnya positif aja. Iya, gitu, saya ambil positif aja karena memang ini baru mau naik gitu. Saya mencoba kontrol, saya nggak pikir kesana kemari. Saya naik lah. Awal perjalanan itu nggak ada apa-apa, cuaca cerah tapi angin kenceng. Dari bawah juga udah kenceng? Udah kenceng itu, karena setiba saya di base camp itu udah gerimis. Udah gerimis ya. Dan memang sebelumnya juga, sebelum berangkat itu kami berempat itu sudah cek cuaca tanggal sekian di Merbabu, apakah hujan atau cerah gimana. Tapi memang karena kondisinya sekarang kan susah diprediksi cuaca ya. Saya memilih tanggal 6 naik itu karena memang prediksi cuaca bagus, tapi kenyataannya kan hujan di sana. Angin kenceng lah, tapi mau gimana lagi, udah terlanjur daftar kan ke sana. Kami maju jalan melewati hutan pinus. Jam berapa tuh mulai naiknya? Mulai naik itu saya kisaran jam 2. Jam 2 siang? 2 siang, iya. Karena memang saya dari dulu, kalau untuk gunung yang lumayan jauh ya, perjalanan jalurnya, saya selalu ambil siang hari. Karena kalau malam, saya agak sedikit beresiko lah bagi saya sendiri gitu. Singkat cerita, kami sampai di Dok Malang pos 1, masih aman-aman saja, nggak ada gangguan apapun. Kami bertemu dengan pendaki yang mau naik, yang turun juga ada. Cerita kami sampai di sana, minum lah, ngerokok dulu lah, gitu biasa. Sekitar 5 menitan, kami berangkat lagi. Tapi di sana saya merasa kurang
kurang semangat gitu. Mm-mm. Jadi saya memutuskan untuk putar musik dangdut Mm-mm. karena memang musik dangdut itu lumayan lah buat saya sedikit bersemangat lagi. Singkat cerita, kami sampai di pos bayangan pos bayangan 2. Kalau nggak salah itu namanya Simpang Macan kalau nggak salah. Masih aman, belum ada apapun. Kami sedikit lama di sana bercerita-cerita, ngobrol dulu, ngerokok dulu, minum sekitaran 7-8 menitan lah kalau nggak salah di sana. Masih aman, tidak ada apapun. Perasaan saya yang kurang enak pun dari bawah tadi saya nggak kebawa ke atas gitu. Saya pikir enjoy. Setelah itu kami berangkat lagi seperti biasa. Teman saya yang paling depan, sedikit jauh dengan kami yang bertiga. Jalan lagi, saya putar musik lagi, keras gitu. Cuma nggak terlalu keras sih, tapi kalau jarak 10 meter itu masih kedengeran. Saya jalan lagi, rehat, biasa kami bertiga rehat. Saya rehat itu di pohon, ada batang pohon yang di jalur, pohon tumbang kayaknya. Saya duduk di sana sedikit, nggak lama sih, paling 2 menit 3 menitan Melepas lelah. melepas lelah sambil minum gitu. Nah, pas saya jalan itu, gak lama saya dari tempat rehat yang saya duduk di batang pohon yang tumbang. Nah, kan jalur itu di sebelah kiri saya kan agak gundukan tanah agak tinggi ya. Di samping kanan itu langsung jurang, semak-semak semua. Nah, dari telinga kanan saya itu kedengeran ada yang menyapa. Ada yang menyapa. Langsung merinding. Enggak menampakkan sosoknya, cuman si suaranya itu terdengar jelas di telinga saya. Assalamualaikum, seperti itu. Itu suaranya cowok apa cewek? Cowok, kayak bapak-bapak yang badannya besar, tinggi, tegap. Suaranya kan tegas ya gitu. Tegas gitu. Assalamualaikum. Saya kan otomatis langsung berhenti. Jadi benar-benar terdengar jelas. Terdengar jelas. Pikiran saya itu rombongan yang tadi yang di belakang. Saya pikir karena memang nggak terlalu jauh, kisaran berapa meter lah. Karena memang di gunung itu 20-30 meter kan nggak kelihatan karena memang banyak semak-semak, tumbuhan-tumbuhan kan. Saya berhenti, saya tengok ke kanan. Kok jauh, rombongan yang tadi yang di belakang itu nggak kelihatan. Nah, teman saya yang depan banget saya, Kang O itu nggak nyadar, tapi yang teman saya Kang R ini yang baru mendaki juga nengok ke saya. Ketika saya nengok ke kanan, saya nengok lagi ke depan, dia juga nengok saya. Oh, kayak yang ngonek gitu. Kayak konek gitu. Mungkin saya nggak tahu di sana si rekan saya ini mendengar atau tidak, tapi pikiran saya dia juga mendengar karena langsung lihat ke saya gitu. Saya langsung berhenti, lihat ke kanan. Saya memastikan siapa itu suara siapa gitu. Saya tanya-tanya karena rombongan yang di belakang itu udah jauh. Mungkin mereka rehatnya agak lama karena memang campuran, ada cowok dan cewek. Nggak tahu berapa orang, saya nggak lihat jelas. Udah di sana saya nggak mau memperkeruh suasana, saya ambil enjoy aja lah gitu. Tapi itu sama si teman yang connect tadi tuh, yang ngeh lah gitu kan. Itu sempat komunikasi nggak? Enggak, saya bilang nggak ada apa-apa, yuk lanjut aja. Lanjut aja. Karena memang kalau saya bilang di saya kan nggak boleh gitu, karena saya juga ini teman saya baru mendaki pertama kali. Takutnya mentalnya gimana? Nah, gitu. Iya, karena kan di hutan ya, Kang. Jadi nggak tahu kan saya dan rekan saya ke saya itu kan bertamu gitu, nggak mau
melakukan hal-hal yang lain. Jadi saya sopan santun lah. Di sana saya langsung matiin musik lah, takut keganggu. Mungkin saya pikir saya lanjut lagi. Saya coba kontrol pikiran saya. Ya intinya saya pengen muncak, nggak mau mengganggu penghuni sana. Mungkin kami lanjut lagi, nyampe di pos 2, nggak ada siapa-siapa itu di pos 2, hanya rombongan kami aja berempat gitu. Lah saya rebahan dulu karena ada papan itu shelter. Kami rebahan dulu di sana, sedikit ngobrol, berbincang, ngopi, nggak ngopi karena belum apa-apa, itu ngerokok aja, minum sekitaran 10 menit lah di sana, karena sambil lihat cuaca kan lagi badai itu, angin kenceng banget, kabut juga mulai turun. Saya di pos 2 itu kisaran jam 5 sore. Jam 5 sore karena kami santai jalannya gitu. Kami rehat dulu di sana sambil lihat ke atas apakah memungkinkan untuk dilanjutkan atau tidak, karena angin sangat kenceng, badai kan, ada kabut juga. Kalau nggak salah di pos 2 itu nggak bisa buka tenda. Oh, nggak bisa buka tenda? Nggak bisa. Berdiskusi lah sambil nunggu kabutnya sedikit hilang. Berdiskusi, kami memutuskan itu untuk lanjut, karena kalau rencana awal kami itu ingin buka tenda di Sapana 1. Tapi karena cuaca tidak memungkinkan, mungkin kami target itu berubah jadi di pos 3. Setelah diskusi, saya ngerokok dulu lah sambil santai. Saya keinget lagi nih sama kejadian yang menyapa saya, yang tadi di jalur, sama yang pas pertama saya mau naik, itu yang habis keluar dari ruangan registrasi. Yang perasaan nggak enak itu. Yang perasaan nggak enak. Karena mohon maaf ya, saya mendaki itu nggak izin ke orang tua. Oh, sempat nggak izin? Nggak izin. Niatan untuk izin itu ada, tapi izin itu pun saya bukan takut gak diizinin naik ya, muncak, tapi nggak tahu, hati saya ini ragu-ragu nih buat izin ke orang tua. Udahlah, saya keinget lagi di sana kejadian saya yang pertama itu yang menyapa saya, yang kedua itu yang tadi pas mau naik banget yang di registrasi. Ini apakah mungkin ada kaitannya dengan saya nggak izin ke orang tua ya, karena izin orang tua itulah perlu lah ya, kan anaknya kemana-mana itu orang tua harus tahu lah minimal. Mungkin takut kecelakaan atau ada apa gitu ya. Saya keinget lagi di sana sambil melamun bengong, saya rebahan kan di bekas shelter itu karena udah nggak ada atapnya. Pas saya mau lanjut, kok perasaan saya makin nggak enak gitu untuk melanjutkan. Tapi saya memutuskan lanjutlah, kita buka tenda di pos 3 aja gitu. Saya lanjutlah itu, lanjut. Nah, nggak jauh dari pos 2, saya itu ketemu sama rombongan yang dari Semarang, 3 orang, 2 cowok sama 1 cewek. Teman saya tuh yang paling depan nanyain gimana kondisi di atas. Rombongan yang Semarang ini jawab, wah mas, kabut itu sama mulai turun hujan. Saya saranin sih balik lagi, karena mungkin ya cuaca seperti itu. Nah, ketika si rombongan yang tadi bilang untuk turun lagi, teman saya yang baru pertama kali mendaki itu bilang, yaudahlah balik lagi aja. Nah kan di sana saya udah, oh ini
udah kena mental nih teman Oh, saya. yang pertama ngedaki Iya. itu. Karena memang baru pertama kali mengalami kondisi tersebut, cuaca sangat tidak memungkinkan, mungkin dia resah lah. Tapi teman saya yang paling depan itu memutuskan untuk yalah cek dulu aja ke atas, gak ada salahnya juga kan. Kita lanjut dulu sambil pamitan sama rombongan itu. Nah, nggak jauh dari sana, sekitaran berapa meter lah, 20-30 meteran. Langsung tuh angin kenceng banget sama kabut, hujan juga. Yaudahlah kita, saya ngobrol ke yang paling depan teman saya. Balik lagi aja deh, kita buka tenda di pos 2. Karena kalau waktu juga udah sore, udah mau maghrib, kita balik lagi, ketemu lagi sama rombongan yang tadi. Sebenarnya Mas mau camp di mana? Pos 2 aja Mas. Nah, besok kita lanjut lagi. Udahlah, kami bareng sama rombongan itu gabung sambil cari lokasi yang enak buat buka tenda. Istirahat karena posisi mungkin udah gelap ya. Udah mulai gelapnya itu apalagi ditambah sama kabut yang tebal kan, udah mulai turun hujan tuh. Maghrib tuh jam 6 kami semua udah di dalam tenda lah. Karena memang angin udah kenceng banget. Kami biasalah ngopi dulu, makan karena memang udah lapar. Dan posisi tubuh juga mungkin udah lelah ya. Udah lelah, baju juga, jaket, pakaian udah basah karena memang hujan, angin kan, kabut juga. Nah, ketika makan itu pun si lampu tenda itu, wah goyangnya Mas, bukan main itu. Karena saking gedenya angin itu, hampir gini-gini aja terus lampu tenda. Ya udahlah, kita nggak mikir lain-lain. Selesai tuh kami makan, ngopi, lanjutlah tidur. Sekitar pukul 8 lah, 8 kami tidur. Nah, pas kami tidur itu, saya kebangun. Loh, kok basah? Kebangun sendiri. Kebangun sendiri. Yang lain mah masih pada tidur. Masih pada tidur. Loh, ini basah kenapa? Gitu. Apakah bocor, rembes, atau gimana? Ternyata, plywood tenda saya itu, terbang. Patoknya jadi nggak tahu kemana, jadi tinggal ini aja. Jadi kan rembes tendanya itu. Saya bangunilah teman saya. Jo, bangun Jo, kata saya. Kenapa? Ini plywood terbang, kata saya juga. Waduh, kondisi itu angin kenceng banget, hujan kan, mau gak mau kan harus dibenerin. Ya udahlah, saya bagi tugas lagi, kami bertiga, teman saya yang baru ngecamp itu nggak keluar, di tenda aja. Udahlah, nggak apa-apa, kasihan juga kan dia baru muncak. Saya bagi-bagi tugas, saya pasang patok yang sebelah kanan sama yang belakang. Nah, ketika pasang patok itu, saya juga perasaan udah nggak enak lagi nih. Bulu kuduk saya merinding karena memang belakang tenda saya itu semak-semak. Semak-semak belakang tenda saya. Nah, ketika saya mau matok, tangan saya juga udah pegel, Kang. Udah, karena kan saking dinginnya, jadi gini aja udah nggak kuat. Jadi saya patok juga saya injek lah pakai kaki biar nancep ke tanah gitu. Nah, ketika selesai saya patok tuh, saya nggak sengaja lihat ke belakang. Nah, pas saya lihat ke belakang, sosok yang tadi ada di pikiran saya itu yang tinggi hitam gede itu ada di sana. Matanya merah. Mungkin saya di sana nggak banyak ngobrol, nggak bilang ke teman-teman yang lain. Udah saya karena sudah selesai juga matok, saya langsung lagi ke tenda, beres-beres lagi, lap-lap yang basah gitu. Udah saya nggak pikir panjang, nggak ngobrol ke teman yang lain. Jadi sempat melihat tuh sosok itu. Sempat melihat. Saya ini sosok ini apakah mau mengganggu saya atau gimana gitu? Apakah ada salah dari saya gitu? Saya perasaan kesini nggak bawa barang-barang yang berbau mistis, nggak ada niatan apapun. Saya kesana sama rekan-rekan juga
sekedar mendaki lah gitu, hobi gitu, menyalurkan Tapi kan hobi. teman-teman yang lainnya mah nggak kayak yang nggak dapat gangguan gitu ya, cuma Ya mungkin saya doang gitu, karena yang lain itu nggak kelihatan kayak yang ada yang ngeganggu, enggak, biasa-biasa aja gitu. Udahlah, kami selesai bikin tenda itu, saya agak sedikit susah tidur itu Kang, karena memang kepikiran kan pas sudah pas udah ngelihat sosok tersebut. Saya berusaha tidur sambil baca-baca doa lah supaya nggak makhluk tersebut nggak ngikutin saya terus gitu. Saya berusaha tidur karena memang niatan berangkat itu mau subuh, habis subuh itu mau naik lagi. Kalau cuaca bagus itu juga ya. Saya nggak bisa tidur di sana. Nah, pas ketika saya mau berusaha tidur, di depan tenda saya itu ada yang kayak nginjek-nginjek plastik, Kang. Nggak tahu apa. Saya pikirannya mungkin babi lah atau monyet. Saya pikirannya masih positif. Padahal di binatang. sekitaran tenda itu nggak banyak sampah gitu, nggak banyak, karena sampah yang saya rombongan saya itu disimpan di depan tenda banget, karena kan tenda saya ada ruangan depannya gitu kan, misah sama tempat tidur. Saya coba bangunin teman saya yang Kang O ini, dia gak bangun. Saya coba bangun lagi teman saya yang tadi hampir hipo, bangunin lah, bangun, ada suara nih di depan tenda. Ya bangun, diskusi lah kami, ngobrol, pengen dicek lah, tapi kan takut gitu kan, entah ketika buka resleting tenda langsung ada di depan, kita kan nggak tahu. Ya udahlah, buka, tapi nggak ada apa-apa di sana. Suaranya pun hilang, hilang. Nah, kami berdua ngobrol-ngobrol sebentar, ada lagi suaranya. Ini suara apa gitu? Jadi kayak orang ngelangkah gitu ya. Iya, kayak orang berjalan. jalan nginjak apa kresek plastik gitu Tapi lah. posisi angin itu, hujan gimana itu pas dengar suara itu? Itu masih badai parah banget itu. Tapi jelas terdengar. Jelas. Karena suaranya itu persis banget di depan tenda. Enggak jauh, paling kalau berapa senti lah jarak suara itu dari tenda itu ya. Saya berusaha cek lagi, tapi dicek juga kan tadi nggak ada. Barang-barang semua plastik trash bag itu di dalam tenda gitu. Ya udahlah, kami cek lagi, buka resleting, nggak ada itu. Tutup lagi. Nah, berapa saat lagi tuh ada lagi suaranya tuh dari depan tenda ke sebelah kanan, balik lagi. Udah hilang. Jadi terus aja di sekitaran tenda yang teman-teman tidur gitu. Nah, saya ya udahlah, mungkin itu yang mau kenalan atau apalah gitu ya. Saya pikir positif aja, berusaha mengendalikan pikiran saya sambil baca-baca doa gitu. Sehafal saya aja lah. Alhamdulillah tuh udah inilah, mungkin yang lain yang teman-teman saya tuh nggak tahu ya mereka ngalamin atau enggak. Kami tidur lagi, bangunlah jam 4:30. Udah pagi, udah pagi. Saya nggak bilang ke teman saya ngalamin atau lihat makhluk ini, enggak. Udahlah, nanti aja di bawah kalau udah di base camp gitu. Nah, di pagi itu ada asa untuk naik nih karena cerah. Saya juga dapat sunrise gitu kan. Tapi ketika saya balik lagi ke tenda itu, habis makan, kabut turun lagi, hujan lagi, gerimis. Jadi gitu. Cuacanya nggak karuan gitu? Nggak karuan banget itu, wah kacau lah. Kalau dibilang pendakian paling gagal saya selama saya pernah muncak gitu. Ya udahlah, kami berdiskusi di sana sambil makan, apakah pengen lanjut nih, maksain ke atas atau turun. Nah, teman saya yang baru pertama kali muncak itu pengen turun, tetap pengen turun. Saya ada kepikiran apakah saya naik sama rombongan yang lain gitu. Tapi di sisi lain kan kita berangkat ke atas bareng, balik ke bawah juga harus bareng lagi kan gitu. Ya udahlah, kami putuskan untuk turun. Nah, ketika di jalan itu saya masih kepikiran tuh
itu makhluk apaan yang saya lihat gitu. Jadi masih terbayang-bayang Masih terus terbayang meskipun saya coba kontrol gitu. ya? Ini apakah saya ada salah gitu? Apakah saya melakukan apa gitu? Perasaan saya nggak, selama pertama datang ke base camp itu saya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak bawa barang-barang yang berbau mistis, nggak pernah melakukan hal yang dilarang gitu. Nah masih terngiang-ngiang itu di pikiran. Jalanlah, udah kami keluar dari pos 2, kami jalan. Nah di belakang saya itu padahal nggak ada rombongan Kang, tapi pikiran saya itu ada yang ngikutin. Mau ditengok takut, nggak ditengok kan penasaran gitu. Nah pas kepikiran itu makin deket tuh sama tempat kejadian yang menyapa saya yang pertama kali ya. Saya makin cemas lah karena saya sendirian, di depan teman saya udah jauh, di belakang nggak ada rombongan yang lain. Saya di sana wah nggak karuan lah pikiran, tapi saya coba kontrol sambil berdoa juga. Makin deket nih sama tempat yang kemarin kejadian itu, yang ada kayu besar itu. Saya beranikan diri, mau kemana lagi kan, jalan pulang itu satu-satunya gitu, mau gak mau saya harus lewati. Saya jalan gitu. Jalan dari saya lihat ke depan itu kayak ada orang. Kirain saya itu teman saya, hitam semua itu. Saya makin dekat, wah saya teringat lagi nih sama makhluk yang semalam itu, yang hitam gede tinggi itu ada di sana. Oh jadi menampakkan diri. Saya mau balik lagi gimana? Jauh. Mau lanjut takut. Berarti yang ini mah benar-benar jelas menampakkan yang awal-awalnya itu suaranya, mungkin langkah-langkahnya gitu kan, yang tapi pas yang ini mah langsung menampakkan. Iya. Saya juga wah gemetaran banget. Bingung ini mau lanjut gimana gitu. Saya sendirian. Pas itu di sana itu si makhluknya ini kan duduk di ada batang pohon, duduk di sana. Tapi pas saya jalan sambil nunduk nih karena nggak kuat melihat makhluk tersebut, saya jalan nunduk. Pas saya gini lagi udah nggak ada. Jadi posisinya mungkin memperhatikan ya, nggak tahu itu mungkin sebuah pengingat lah bagi saya gitu. Karena saya nggak izin dulu ke orang tua mau mendaki ke Merbabu gitu, mungkin itu suatu peringatan lah. Karena dari awal juga udah mulai ngerasa nggak enak sampai ngediriin tenda tadi gitu kan. Sampai semalam itu yang pas benerin playset itu saya makhluk tersebut menampakkan diri kepada saya. Mungkin itu pengingat lah bagi saya sendiri, mungkin juga kepada rekan-rekan semua harus izin dulu lah sebelum mau berberangkatan kemana juga. Dan karena itu kan yang teman-teman yang lainnya mah nggak ngalami seperti yang enggak, karena saya sendiri aja yang diganggu. Tapi gitu kan? Mungkin ya nggak tahu juga teman-teman saya, tapi kayaknya enggak sih teman-teman yang lain. Udahlah, pas saya lihat lagi udah nggak ada nih. Saya percepat langkah kaki saya, tibalah di Dok Malang, pos 1. Teman-teman saya udah ada di sana. Saya nggak cerita, udahlah saya kontrol, mereka pun nggak curiga. Tapi saya keringatan banget. Mungkin ya teman-teman saya keringatan ya mungkin karena jalan lah, capek gitu kan, keringat. Ya udahlah, kami lanjut jalan di sana gak lama, tapi saya masih ngerasa nih saya masih diikutin gitu. Jadi sampai ke bawah juga, iya, kepikiran terus, perasaan gak enak itu terus benar-benar terus ada. Nggak hilang-hilang itu. Saya berusaha mencoba menghilangkan pikiran itu, tapi nggak bisa. Kayak yang ngikutin terus aja dari belakang. Ya udahlah, saya kontrol aja, saya nggak bilang apa-apa ke teman saya nggak mau teman saya keganggu juga kan. Udahlah kami jalan, percepat jalan. Nah dari Dok Malang ke base camp itu
kami bareng alhamdulillahnya. Jadi saya nggak terlalu takut lah. Tapi perasaan itu di pikiran saya itu si makhluk yang tadi menampakkan itu masih mengikuti saya. Tibalah di base camp, kami nggak ada, alhamdulillah perasaan saya sudah membaik, pikiran udah nggak kemana-mana, sudah ngerasa nggak diikutin lah sama makhluk tersebut. Kami di base camp sampai langsung kemas-kemas karena di sana udah jam 1 lebih lah, jam 1 siang lebih. Beres-beres, mandi, packing, pesen mobil lah kami karena di sana kan jauh ke terminal. Pesen mobil lah. Nah, sebelum pesen mobil itu pas packing nih, saya sempat spoiler nih ke teman-teman. Terutama ke teman saya yang di jalur itu paling depan. Jo, orang caritain ya. Tuh. Dia naon? Lang kewe mau ninggas di bis orang teh tengah di dia kene oke lah. Teman-teman yang lain juga dengar karena di sana duduk itu bareng. Udahlah kami pesan mobil, pengen diantar ke terminal Solo karena udah sore di sana. Udahlah kami sampai di terminal Solo, pikiran saya masih bertanya-tanya itu makhluk apaan sih gitu. Udahlah sampai di Solo, di terminal Solo. Kami makan dulu sebelum berangkat. Jam berapa ya? Jam 5 kalau nggak salah. Kami naik bis Sugeng Rahayu itu. Nah, pas udah naik bis itu, nggak jauh dari terminal, teman saya nih, karena kan saya duduk sama Kang K ini yang teman saya yang tadi di jalur paling depan. Jadi saya di belakang sama Kang K ini, nah teman saya yang dua lagi di depan saya. Nah teman saya nih nanya, cari tahu naon di, gitu kan. Cuma teh orang di tembongan, gitu. Tembongan naon? Sosok hidung gede, mata berem. Nah sebelum saya cerita itu saya sempat searching nih. Mitos di jalur pendakian Merbabu Piaselo itu apa itu? Karena penasaran. Ternyata yang ada di Google itu sama dengan yang ada di pikiran saya, yang saya lihat juga itu dan yang dialami pendakian gitu. Udahlah saya cerita, saya didatangi makhluk hitam gede itu pas beneran pesit. Saya nanya juga sama teman-teman, ngalami tuh gitu. Henteu cenah. Ngan orang connect pas aya nu ngobrol assalamualaikum. Ini teman saya yang pertama kali mendaki ngobrol gitu. Pantesan, kata saya juga pantesan kamu ngelihat ke saya gitu. Saya tanya ke teman saya tuh, Kang O, denger nggak? Enggak, katanya. Oh, berarti berdua aja nih yang ini, tapi yang sering di yang banyak ngalamin hal-hal itunya cuma saya sendiri gitu. Alhamdulillah lah saya bisa balik lagi dengan keadaan sehat, selamat, rekan-rekan juga nggak ada yang luka atau apapun. Ya mungkin itulah hikmahnya kalau mau kemana-mana izin dulu kepada orang tua, takutnya di jalan ada apa-apa, kecelakaan atau segala macem. Intinya restu orang tua nomor 1. Oh iya. Jadi untuk sahabat Beranda Cerita Misteri, jadi cerita si Akang ini memang menarik gitu ya. Jadi hikmahnya mungkin banyak hikmah sekali yang didapat dari cerita pada malam ini. Apa itu hikmahnya? Pertama, si Akang kan tidak tidak izin dulu ke orang tua gitu kan, mau mendaki. Kalau yang sebelumnya pernah izin gitu kan, selalu izin, tapi nggak alhamdulillah nggak dapat gangguan apa-apa. Tapi kali ini yang dianya nggak izin sama orang tua, yang akhirnya dapat gangguan ya bermacam-macam gitu. Terus lagi ya mungkin yang namanya di suatu tempat, apalagi ini di hutan gitu kan, di pegunungan, hutan lebat gitu, yang namanya ya makhluk-makhluk gaib yang mungkin bisa disebut penunggu tempat itu, hutan itu, gunung itu mungkin itu kan, itu pasti ada. Makanya si Akang sempat
untuk lebih meyakinkan sempat searching juga gitu Iya. kan di Google, penunggu Gunung Merbabu itu seperti apa. Iya. Dan kebetulan pas di searching, ya iya, si sosoknya itu memang benar-benar yang dialami sama si Akang pas mendaki di Gunung Merbabu tersebut. Oke, sahabat Enda Project semuanya, alhamdulillah narasumber kali ini sudah menceritakan kisah misterinya, sungguh-sungguh menarik. Sekali lagi seperti biasa, kita ambil yang baik-baiknya saja dan jangan diambil yang tidak baiknya. Dan yang namanya yang gaib itu pasti ada. Selalu jaga etika, adab, karena yang namanya gaib itu pasti berdampingan dengan dunia manusia. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami share, ceritakan kepada sahabat Enda Project di segmen Beranda Cerita Misteri pada malam ini. Oh iya, saya juga ingin ingatkan apabila ada yang mempunyai cerita-cerita misteri, apapun itu yang berhubungan dengan hal-hal gaib, bisa tulis di kolom komentar atau via DM ataupun via WhatsApp, nanti akan saya sematkan di deskripsi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan kepada sahabat Beranda Cerita Misteri pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.